Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang memilih perusahaan McDonald. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmayu Atika dengan NIM 016 dan anggota kelompok saya yang pertama ada Weni Nur Anggraini dengan NIM 022, Miko Rizky Pratama dengan NIM 023, Ogi Fajar Satrio dengan NIM 024, Widya Aulia Ekasari dengan NIM 030, saya sendiri dengan NIM 016, dan Sabrina Sinda Aulia dengan NIM 043. Yang pertama, kami akan membahas sejarah McDonald. Sejarah McDonald Internasional. Sejarah McDonald Internasional. Restoran ini didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena, Amerika Serikat. Saat itu, McDonald hanya merupakan restoran drive-in yang pada waktu itu sedang berkembang pesat tren drive-in di sana. Bangunan restorannya berbentuk persegi 8 dengan mengekspos ruang dapurnya dan tidak memiliki tempat duduk di bagian dalam restorannya. Kedua bersaudara tersebut kemudian berniat untuk lebih mengembangkan restoran mereka yang pada saat itu sudah sukses dan menguntungkan. Pada saat itu terjadi persaingan ketat pada bisnis drive-in dan McDonald. Bersaudara ini mengalami kesulitan dalam berorganisasi dan menggerakkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dan pada saat itulah mereka bertemu seseorang yang bernama Ray Kroc. Ray Kroc inilah yang membantu McDonald bersaudara untuk mengembangkan usaha tersebut. Ray Kroc kemudian melakukan pengembangan restoran melalui konsep fast food atau makanan siap saji. Pada sekitar tahun 1955, Ray Kroc mulai menjual waralaba McDonald dan untuk pertama kalinya perusahaan fast food atau siap saji ini di San Bernardino, California menggunakan sistem franchise atau waralaba. Hingga tahun 1960, Ray Kroc telah membuka 200 restoran di seluruh Amerika Serikat. Dan pada tahun 1961, Ray Kroc telah membeli saham perusahaan dari McDonald bersaudara dengan hampir senilai 3 juta US dollar. Perusahaan fast food McDonald ini terus mengembangkan jaringan waralabanya di lebih dari 60 negara. Dan saat ini McDonald Corporation bersama dengan franchise dan cabang-cabangnya telah berjumlah lebih dari 14.000 restoran. McDonald melayani lebih dari 22 juta setiap harinya atau sekitar 14.000 tamu setiap menitnya. Tidak diragukan lagi kalau hal ini menjadikan McDonald sebagai organisasi bergerak bidang makanan yang sukses dan terbesar di dunia. Selanjutnya adalah sejarah McDonald Indonesia. McDonald ini hadir di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan negara ke-70 dari McDonald seluruh dunia. Haji Bambang N. Rahmadi, MSc MBA adalah warga negara Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald Corporation dengan mengalahkan 13.000 pesaing. Sampai sekarang beliau bertindak sebagai Presiden Direktur McDonald Indonesia. Sebelum membuka restoran yang pertama di Sarinah, Jakarta, Haji Bambang Rahmadi ini diwajibkan mengikuti training selama 1 tahun di Australia, Amerika, Malaysia, dan Singapura. Dalam masa training tersebut, beliau melakukan semua pekerjaan di restoran McDonald. Dari yang paling sederhana termasuk membersihkan hingga yang paling tingkat manajerial. Kemudian menerapkan semuanya di Indonesia. Tepat pada 22 Februari 1991 restoran McDonald di Sarinah, Tamrin, Jakarta beroperasi. Dengan memperkerjakan 460 kru dan 26 manajer, perkembangan McDonald Indonesia dalam 10 tahun ini dinilai sangat cepat. Sampai saat ini, restoran McDonald Indonesia telah berjumlah 190 restoran di negara kita. Dengan jumlah karyawan seluruhnya mencapai sekitar 800 orang yang sebagian besar lulusan dari SLTA. Nama saya Nur Anggraini, NIM 022. Di sini saya akan membacakan materi visi dan misi McDonald's. Visi dari McDonald's baik internasional maupun Indonesia adalah to be the world best quick service restaurant experience, atau menjadi restoran cepat saji yang paling berpengalaman, paling cepat melayani, dan terbaik di dunia. McDonald's menjadi terbaik dalam artian A untuk McDonald's, menjadi terbaik berarti menjadi the golden
artis, dipercaya dan dihargai di seluruh dunia. B. Untuk pelanggan, menjadi terbaik berarti melayani pelanggan sesuai dengan QSCNV dan pelanggan dapat menikmati produk McDonald yang memiliki keunikan tersendiri. C. Untuk komunitas di sekitar McDonald's, menjadi terbaik berarti membuat mereka bangga atas keberadaan McDonald di lingkungan mereka. D. Untuk pemilik, menjadi terbaik berarti memberikan peluang untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan modal sebagai pemilik dari bisnis ini dan menjadi rekan kerja yang memiliki kolaborasi kerjasama yang baik. E. Untuk karyawan, menjadi terbaik berarti memberikan peluang, kompensasi kerja yang baik, pengembangan dan pelatihan kerja, dan lain-lain. F. Untuk suppliers, menjadi terbaik berarti investasi mereka akan berkembang menjadi bisnis yang profitable bersama McDonald's. G. Untuk pemegang saham, menjadi terbaik berarti berkembang dengan keuntungan yang paling baik dan paling besar pada industri ini. H. Untuk alliance partners, menjadi terbaik berarti bahwa McDonald bekerja sama dengan organisasi yang bagus dan dikenal dunia seperti Coca-Cola, Disney, dan lain-lain dalam rangka menjalin kerjasama, memperluas kerjasama, dan mempertahankan kepemimpinan McDonald. Misi McDonald's. Misi dari McDonald's baik internasional maupun Indonesia adalah memahami tentang misi kami dan bagaimana menjadikannya menjadi kenyataan pada restoran McDonald's. Tujuan McDonald's: A. Suatu sistem yang mampu menyediakan jasa makanan di dunia dengan lebih dari 50.000 restoran. B. Brand McDonald menyentuh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja saat kita melakukan bisnis. C. McDonald sebagai tempat bekerja yang terbaik untuk setiap orang yang ada di seluruh dunia. D. Restoran di mana setiap pelanggan tersenyum dan merasa spesial. E. Makanan yang paling baik di kelasnya dengan penyajian yang istimewa dan menu makanan yang beragam. F. Organisasi yang memiliki hubungan kerja yang baik dan kuat antara pemilik, pemasok barang, dan perusahaan. G. Brand yang sukses dan memberikan kontribusi pada pemilik, pemasok barang, dan perusahaan. Sekian dari saya. Strategi pertumbuhan produk, penetrasi pasar, perluasan perkembangan produk, diversifikasi yang berkaitan, diversifikasi yang tidak berkaitan. Penetrasi pasar. McDonald melakukan pemasaran secara besar yaitu dengan penawaran-penawaran melalui iklan. Iklan tersebut dapat kita jumpai di TV dan di sosial media seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Dalam iklan tersebut, McDonald mempromosikan menu yang berbeda-beda di berbagai negara. Seperti di India, terdapat Maharaja Max dengan daging kambing dan Max Aloo Tikki burger untuk umat Hindu vegetarian. Juga pada 22 Mei 2008, McDonald mengumumkan bahwa semua produk makanan ayamnya, filet of fish, hash browns, dan french fries yang terkenal disajikan di seluruh restoran McDonald di Amerika. Sekarang program transfer penyajian di Indonesia sendiri. Iklan McDonald dengan produk-produknya yang telah melokal dapat dijumpai di mana-mana. Perluasan atau perkembangan produk. 1. Pada 16 Februari 2001, McDonald memperkenalkan Big Tasty, dilanjutkan dengan Premium Salad tahun 2003. 2. Pada 5 Mei 2009, kopi McDonald termasuk latte, cappuccino, dan mocha ditambahkan ke menu nasional. 3. Kemudian diperkenalkan juga burger Angus Street Pounder pada 2 Juli 2009 dengan 3 pilihan, mushroom dan Swiss bacon, cheese, dan the deluxe. 4. Tahun 2009 juga Max Snack Award. 5. Hingga saat ini juga mengeluarkan menu-menu yang menarik dan tidak biasa dengan brand lain, seperti es krim teh botol, es krim Cadbury, es krim es doger, dan lain-lain. 6. Melakukan kolaborasi dengan boyband Korea BTS namun dengan stok terbatas, membuat para fans tersebut membeli MCD tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Vasastro, NIM 20110411024. Di sini saya akan menjelaskan tentang diversifikasi yang berkaitan. Pasar demografik. McDonald termasuk general atau umum karena ditujukan untuk segala umur, gender, dan kalangan. Antara lain, A untuk anak-anak umur 3-9 tahun. McDonald menawarkan produk berbeda seperti Happy Meal yang memberikan mainan gratis kepada anak-anak, menyediakan playground dan paket ulang tahun. Yang B untuk kalangan pelajar umur 10-21 tahun. McDonald McCafe cocok menjadi tempat nongkrong dan mengerjakan tugas karena buka dari 24 jam. Yang C untuk kalangan karyawan sampai 21 tahun ke atas. Untuk ini, drive-thru cocok untuk yang ingin mencari makanan yang mudah dan cepat seperti Grab dan GoFood. McCafe cocok untuk pertemuan. Dan D untuk keluarga atau bisa disebut dengan umum, McDonald menyediakan drive-thru, takeaway, McDelivery, Happy Meals, dan paket. Yang B, pasar geografik. McDonald adalah jaringan restoran terbesar di dunia dengan lebih dari 37.000 restoran di lebih dari 120 pasar. McDonald membagikan konsumennya menjadi beberapa bagian segmen menurut negara, wilayah, dan kota, lalu menyesuaikan menu dengan referensi lokal. Segmen pasar yang berbeda ini memiliki referensi yang sangat berbeda, dan McDonald melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melokalkan produknya. McDonald di Indonesia juga sudah beberapa kali meluncurkan menu baru yang sesuai dengan hari besar di Indonesia. Langkah ini baik karena McDonald memanfaatkan euforia masyarakat, seperti contohnya saat McDonald meluncurkan menu burger rendang pada tahun 2001 untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Aulia Kasari dengan NIM 20104111030. Saya di sini akan mempresentasikan tentang diversifikasi yang tidak berkaitan, yaitu proses mengembangkan produk baru, tapi produk lama tidak berkaitan. Berkaitan dengan produk baru, seperti adanya menu Choco Chip Muffin, Banana Muffin, Choco Lover, Lemon Cake, dan Klepon Cake. Selanjutnya, McD bekerja sama dengan boyband asal Korea Selatan untuk kembali meningkatkan kinerja yang tidak optimal akibat pandemi. McD berani berinovasi untuk menangkap peluang bisnis dengan menggandeng BTS yang memiliki fanbase besar bernama ARMY. Efek keberhasilan campaign ini akan terus dirasakan McD di masa mendatang, terutama dari segi brand, sebab pelanggan akan terus mengingat momen BTS meal menu yang dihadirkan dalam kolaborasi itu. Bauran pasar. Yang pertama yaitu produk. McD Indonesia merupakan restoran cepat saji pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat halal sejak tahun 1994 dari MUI. Hal ini merupakan wujud komitmen McD kepada konsumen dalam menjamin kehalalan setiap produk yang disajikan dan juga bahan baku yang digunakan. Menu dari McD diadaptasi sesuai dengan negara di dunia, seperti di kota besar di Indonesia yang sehari-hari mengkonsumsi nasi dan mayoritas penduduknya beragama Muslim. McD Indonesia tidak menyediakan daging babi, namun diganti dengan daging sapi atau daging ayam. McD di Indonesia memiliki banyak menu, seperti menu sarapan, Happy Meal, hemat tiap hari, pencuci mulut atau dessert, dan McCafe. McD di Indonesia pun pernah menawarkan menu khas Indonesia lainnya seperti ayam kremes, spesial sambal matah, nasi uduk McD, nasi daging tumis cabai hijau, dan burger rendang. Yang kedua yaitu harga atau price. McD memberikan harga yang berbeda di setiap franchise yang ada di setiap negara. McD menawarkan menu paket didiskon sehingga lebih murah dibandingkan membeli setiap item secara terpisah.
Harga yang dipasarkan McD di Indonesia termasuk status ekonomi sosial kelas menengah. 3. Promosi. Logo McDonald dengan huruf M berwarna kuning cerah cukup menarik konsumen. Logo McDonald yang khas memudahkan masyarakat untuk mengingat. Selain itu, slogan McDonald yang I'm loving it dalam iklannya itu menarik para konsumen untuk loving produk McDonald. McDonald kini menggunakan media online sebagai promosi. Instagram dan YouTube adalah tempat promosi yang diandalkan McDonald Indonesia saat ini. Seperti yang sedang dijalankan adalah kejutan Big Mac Song, yang dimana kejutan Big Mac Song ini adalah program perayaan Big Mac yang ke-50 tahun. Dimana jika konsumen mengikuti challenge Big Mac Song, ini berkesempatan untuk tampil bareng GAC di video klip Big Mac Song atau berkesempatan mendapatkan hadiah album eksklusif 1 set lengkap McCoin. Dengan cara mengunggah video di www.bigmacsong.co.id atau di Instagram @mcdonald'sid. Di sisi lain, promosi penjualan digunakan untuk lebih banyak pelanggan datang ke McDonald's dengan memberikan promo menarik untuk konsumen seperti Family Weekend, memberikan McCoin ataupun produk paket gratis. Yang keempat, tempat atau place. Pihak McDonald's selalu dapat memilih tempat yang tepat untuk membuka cabang. Jika diperhatikan, restoran McDonald's selalu berada di tempat-tempat yang strategis, seperti di jalan utama, yang lalu lintasnya ramai, atau di mall, di pusat perkantoran, dan lain sebagainya. Karena pemilihan tempat yang tepat untuk membuka usaha itu sangat berpengaruh jumlah pengunjung yang singgah. Bangunan McDonald pun sangat terlihat ciri khasnya, bangunannya yang berwarna kuning dan merah, yang membuat konsumen hafal saat pertama kali melihat bangunan mereka. Tata letak tempat di dalam McDonald juga diatur sedemikian rupa sehingga nyaman digunakan untuk anak muda yang mengerjakan tugas atau hanya sekedar mengobrol, dan area bermain anak kecil untuk anak-anak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati produk McDonald's melalui aplikasi resmi pemesanan produk yaitu McDelivery di Indonesia yang melibatkan restoran McDonald's tersebut. Next. 5. Orang-orang atau people. Dalam bauran pemasaran McDonald's, karyawan di McDonald's memiliki standar seragam dan McDonald's secara khusus berfokus pada layanan yang ramah dan cepat kepada pelanggannya dari karyawan mereka. Semua waralaba baru dilatih dalam pengelolaan pelanggan dan menjaga kepuasan pelanggan. Mereka juga dilatih untuk menangani tanggapan negatif dari pelanggan dan apa yang harus dilakukan ketika ada tekanan tinggi di outlet. Pelatihan semacam ini sangat berguna ketika karyawan tidak memiliki pengalaman kerja dan bekerja di outlet McDonald yang pasti akan ramai pada akhir pekan atau festival. Yang keenam, proses. Dalam bauran pemasaran, jika McDonald proses pembuatan makanan di McDonald benar-benar transparan, yaitu seluruh proses terlihat oleh pelanggan. Bahkan fast food joint memungkinkan pelanggannya untuk melihat dan menilai standar higienis di McDonald. Para pelanggan diundang untuk memeriksa bahan-bahan yang digunakan dalam makanan. Yang ketujuh, bukti fisik atau evidence. Dalam bauran pemasaran, McDonald berfokus pada interior bersih dan higienis dari outlet-outlet, dan pada saat yang sama eksterior menarik dan sendi makanan cepat mempertahankan kesopanan dan tepat di persediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.